Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim ala Ibrahim. Kita buka majelis ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga menjadi saksi di yaumil akhir dalam keterbatasan waktu. Kita masih bisa menyempatkan diri untuk silaturahmi dan talabul ilmu. Pada kesempatan ini tema yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Aceng Abdullah. Oh ya, saya lupa, ini saya kenalkan, ada ditemani dengan siswa saya sendiri, Neng Keisha ya, kelas 11I. Nah, alhamdulillah dia menyempatkan untuk menemani saya di sini dengan Pak Ustadz juga ya, Pak Aceng. Ya, saat ini kita ucapkan selamat datang juga untuk keluarga besar yang terbaru nih dari SMA Negeri 16 Bandung, yaitu Ananda dari Ibu Widya. Ya, mudah-mudahan dijadikan anak yang solehah, berbakti pada ibu atau bapaknya ya. Nah, dilanjutkan dengan materi kali ini, temanya tentang ketakwaan ya. Kepada Bapak Aceng kami persilahkan untuk menyampaikan materi yang akan disampaikannya. Persilahkan Pak Aceng, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Al-ayat. Para bapak, para ibu, Ananda semua, hari ini mungkin kita panjatkan puji syukur kehadiratillahir Rabbi. Dengan rahmatnya kita bisa berkumpul, bermusafahah walaupun secara on air. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi saksi di yaumil akhir nanti, bahwa dalam keterbatasan waktu kita masih bisa berusaha menyempatkan diri untuk bertalabul ilmu. Tadi disebutkan ahlan wa sahlan wa marhaban rupanya untuk Ananda yang terbaru, keluarga besar 16 dari Ibu Widya ini. Mudah-mudahan dijadikan anak yang salehah. Amin. Yang berbakti pada orang tuanya. Para bapak, ibu sadayana, dalam konteks malam ini barangkali insya Allah nanti mohon dikoreksi kalau ada yang kurang tepat. Satu hal yang ingin saya sampaikan, mungkin satu ayat yang sering dibaca dan sering juga sebagian orang mengamalkannya menjadi ayat yang berbeda. Ada orang yang menyebutnya ayat ini adalah ayat 1000 dinar. Mangga Pak Martin punten ditampilkan di ayat ini nih. Wa may yattaqillah yaj'al Allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Innallaha balighul amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadir. Barangkali udah pada sering dengar ayat ini. Jadi barang siapa yang takwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar
dan Allah akan memberikan rizki dari tempat yang tidak dia sangka-sangka. Dan juga barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan segala rupanya. Dan Allah telah menetapkan qadar atau yang disebut dengan takdirnya. Ini barangkali ayat yang sering dan disebutkan di dalam sebuah kisah. Ayat ini ada berhubungan dengan bagaimana cara kita mensikapi kondisi kehidupan yang ada kalanya kita ini katakanlah dalam berikhtiar, berusaha cek sunama toh-tohan gitu nya. Lamun konsepna meureun kadang-kadang sirah dijadikan suku, suku dijadikan sirah. Padahal apapun yang kita lakukan pasti ada di dalam takaran Allah sebetulnya. Jika sarang mah lamun kembali kepada takdir, konsep takdir ini kadang-kadang harus dibedakan dengan konsep istilahnya ada takdir, qadar di situ adalah ukuran. Artinya segala sesuatu pasti ada ukurannya. Nah, ini barangkali yang mari kita garis bawahi. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini kembalikan kepada Allah. Kadang-kadang kita suka lupa. Kita berusaha, ketika kita berhasil, itu adalah hasil usaha saya gitu. Hasil jerih payah saya. Pada itu memang ditakdirkan bu Allah seperti itu. Itu barangkali, dan ini ayat ini disebut juga ayat 1000 dinar. Para wargi sadayana upami dipahami lebih jauh, ini ada yang unik sebetulnya. Banyak di antara pusat ataupun kita semua termasuk saya, memang Al-Quran bisa berdiri sendiri dan bisa dikaitkan dengan ayat sebelumnya. Nah, kalau diberdirikan sendiri ini ceples hanya kepada rizki, hanya pada ikhtiar. Tapi yang unik ini kalau dilihat ini surat ini, ayat ini dalam surat At-Talaq justru ayat yang membahas tentang talak malah, bukan tentang rizki sebetulnya. At-Talaq ini bahkan di ayat sebelumnya, ayatnya cukup panjang, ayat 1, ayat 2 itu membahas tentang bagaimana prinsip Islam, bagaimana konsep Islam terhadap perempuan yang ditalak. Karena kalau di zaman jahiliyah perempuan yang ditalak udah dibuang gitu, udah nggak punya arti apa-apa, nggak ada hubungan dengan suaminya, betul-betul bersih. Nah, di dalam Islam ini justru perempuan yang ditalak diangkat sampai dengan habisnya masa iddah. Dan untuk yang ditalak ini single fighter mungkin ya, single parent itu gak usah khawatir dengan konsep anaknya gimana nanti. Justru ayat ini berhubungan ke arah situ. Ibu-ibu naudzubillahi min dzalik, ketika konsep sakinah, mawaddah, warahmah sudah tidak bisa diayomi lagi, maka jalan satu-satunya maka Allah menjelaskan at-talaq, dibolehkan itu. Jadi sebagian orang kadang-kadang perceraian itu dianggap sesuatu yang ngerakeun gitu nya, lamun aduh asa kahina dan lain-lain, padahal enggak. Tapi ketika tujuan pernikahan sudah sulit untuk dicapai, sakinah, rasa dedeh, rasanya yang kemudian berkurang, maka yang paling terakhir mudah-mudahan mendapatkan rahmat Allah. Niatkan itu. Dan ketika itu pun sulit, maka jalan terakhir at-talaq. Dan ketika itu terjadi, jangan sampai kita berpikir, aduh kumaha engke rezeki si AA, aduh kumaha engke. Allah yang telah menjamin bahwa pada akhirnya semuanya akan diberi rezeki dari tempat yang tidak disangka. Itu barangkali untuk sementara pemaparan awal mungkin ya. Cekap sakitu. Cakap ngemundal. Ya. Teka tingali itu sawah. Teka tingali. Ya nuhun pisan Pak Ustadz keterangannya. Ini ada Kaisha mau bertanya Kaisha. Boleh.
Oke, dengan pembahasan yang tadi Bapak sudah bawakan tentang bertakwa ya Pak. Ya, izinkan saya bertanya, bagaimana jika seseorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi suatu hari dia melakukan dosa? Apakah orang tersebut masih bisa mendapatkan jaminan masuk surga? Suatu hari kenapa? Jadi dia itu orang yang bertakwa, tetapi suatu hari itu dia melakukan dosa. Nah, jadi apakah orang tersebut masih bisa mendapatkan jaminan masuk surga? Nah, mangga. Ada nusanesna. Mangga bila ada pada ngawalan Pak Ustad Ayi, Pak Ustad Mansur, ini majelis asatid nih. Jadi majelis ini masjid asatid, majelis yang dihadiri oleh para guru. Ya. Jadi ustadznya sanes abdi, nama asatid unggul, ustad unggul ya. Ya, mungkin ke Pak Ayi atau Bapak, langsung aja Pak Ustad lah, Pak Aceng we langsung. Nah, Ustad Ayi itu Pak Ayi ya, Pak Ayi mangga bade nambihan saurna Pak Ayi. Nah, Mungkin raos pisan. raos pisan, jangan raos ya Bapak mah. Mangga. Bari memutan eta teh. Buan, kumaha sehat Buan. Alhamdulillah ya, Buan masih sering silaturahmi di acara Ngarebon, tidak pernah absen. Hilap namanya teh nuju neda lu Ngarebon. Sehat Buan? Alhamdulillah sawalerna sadayana daraman. Alhamdulillah. Mangga Pak Ustad, Pak Aceng. itu bahagiaan milih pada ngawaler. Buan bade ngawaler saurna? Aduh atuh abdi mah sanes ustadah. Sami sadayana asatid kan tadi teh. Ari takwa mah panginten pas sadayana takwa menjalankan perintahnya, beriman ya. Terus berdosa. Nah, itu masalah apakah dapat jaminan surga? Nah, kan kalau yang salahnya berapa timbangannya, yang benar, yang baiknya berapa timbangannya, pasti kan ada yang baiknya, pasti jaminannya masuk surga. Ya, nah emang manusia mah kan belum dijamin masuk surga ya. Nabi Muhammad aja yang sudah dijamin masuk surga, ya. Kita apalagi masih aja berbuat salah gitu ya. Masalah hak itu mah kan mengampuni itu kan kita bertobat, tapi kan masalah mengampuni kemudian dapat jaminan surga itu mah hak Allah mungkin Pak ya. Hatur nuhun pisan Pak Ibu Aan. Mohon hatur nuhun. Mangga yang lainnya mau menambahkan atau siapa, Pak Ate, Pak Alam, nih ada Pak Masrur. Nanti disimpulkan oleh Pak Aceng. Abdi sendiri memang setuju dengan Pak Ani. Konsep surga neraka itu masih sekarang tidak ada jaminan. Apakah kita betul-betul beramal soleh pasti masuk surga? Walau alam, kita hanya bisa berharap. Itu kalau untuk masalah masuk surga neraka, karena itu belum tentu. Tapi kita tetap ada koridor bahwa sebagai orang dosa masih bisa apabila dia bertobat. Barangkali itu. Nah, sementara apakah itu menjadi suatu jaminan? Tidak. Gitu. Mangga bila anu nambihan mangga. Ya. Ada yang menambahkan Bapak Ibu? Wilujeng Pak Topik neme gabung. Ya, sila Keisha gimana jawabannya? Alhamdulillah. Ya, Pak Aceng tadi berhubungan dengan ketakwaan tadi ya, bahwa rezeki yang bisa mendatangkan rezeki yang tidak disangka. Kalau yang disebut rezeki itu yang sudah keterima oleh kita. Kalau yang belum keterima tapi akan menerima itu belum rezeki berarti ya. Nah, itu kadang-kadang kita bisa menerjemahkan rezeki terlalu nominal mungkin ya. Ya. Nah, itu ketika ya Allahumma mahraja, kita harus menerjemahkan secara skup general. Allah memberikan kelapangan, Allah memberikan jalan keluar. Kita tidak bisa menjustis bahwa itu nominal. Boleh jadi ketika kita punya hutang, ngadadak anu nagih teh kewe deui wios, itu rezeki gitu.
Ketika suatu saat kita katakanlah punya kekurangan, teboga duit tebuku-buku ayeuna mere sangu, ya itu rezeki kita. Itu ya ja'allahu mahraja itu barangkali. Kalau saya sendiri memahamkan seperti itu. Jadi rezeki ya ja'allahu mahraja, jangan terlalu kita artikan secara sempit bahwa itu adalah berbentuk nominal. Dan rezeki yang paling harus kita syukuri adalah kita sehat. Masih tiasa ninggal budian anu geulis ayeuna ieu. Sok itu Pak Ustad mah. Buahannya sok itu Pak Ustad mah tah. Deui wae. Itu rezeki Allah tuh di situ. Karena barangkali ketika tadi punten, ketika ada orang yang memberi sesuatu teu sabaraha cek kasarna di pasien naon istilahna teh goreng sampe tapi alhamdulillah nikmat gitu. Itu rezeki saya barangkali. Ya. Lamun di tema disebutkan nominalnya berapa, anu geus asup ka dieu dek ditawar sana ge moal dibikeun gitu da saking gue enakna. Apalagi lamun cek kasarna mah cai naon teh cikopinya anu ditayang teh nu saeutik gitu. Justru nu saeutik teh sok nikmat. Itu rezeki terakhir ketika kita sedang makan terus yang terakhirnya teh diminta oleh biasanya kalau anak ya, kalau di rumah Pak saya. Itu barangkali. Saya lagi makan terus sedikit lagi mah hoyong eta gitu kan, mam pengen itu nyelek, aduh keur nikmat tapi nya berarti itu belum rezekinya ya yang itu ya. Nah itu tadi kan dengan ketakwaan juga bisa mencukupkan segala-galanya. Terus kita juga punya kodam itu adalah takdir ya. Nah takdir ketika apapun yang kita terima itu semuanya takdir berarti ya. Jadi Allah itu memberikan melahirkan manusia ke dunia itu sudah ada takdirnya di setiap manusia itu ya. Begitu. Dengan kondisi kehidupan tadi yang dijelaskan dengan ikhtiar dan usaha tadi si dungdung ti suk ti dungdung gitunya. Kita teh ti luhur nepikeun ka handap teh selalu berusaha gitu, Pak. Nah, ketika usaha kita tidak dikabulkan, nah biasanya kita sebagai manusia suka lupa dengan bersyukur ya. Istilahnya usaha teh hasilna geuning tah gitu kan seperti itu. Nah, yang seperti itu menghadapi kehidupan seperti itu bagaimana Pak Ustadzah? Supaya tidak kita teh ngeluh gitu. Usaha teh kieu we sakieu we tah sok aya gitu tah Pak Ustadz kumaha? Ini ayatnya orang-orang baca ulang ya. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadar. Jadi Allah telah menetapkan segala sesuatu dengan ketetapannya. Dan Allah telah menjadikan segala sesuatu dengan kadarnya. Kadar di sini ukurannya. Ukuran Allah. Kita nggak tahu. Seringkali kita ya kembali kayak tadi. Kembali lagi rezeki adalah nominal, qadar adalah ukuran kita. Padahal yang disebut itu ukuran Allah loh, bukan ukuran kita. Kita mengukur suatu keberhasilan apabila sesuatu adalah 100% goal. Itu baru berhasil, kita pahami. Tetapi kalau dipikir lebih jauh, garis Allah belum tentu seperti itu. Karena dengan sifat Rahman Rahimnya Allah tuh Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Moal mungkin Allah udah leka ka urang. Boleh jadi apa yang kita anggap baik belum tentu baik menurut Allah, sehingga teu dikabulkeun. Maka itulah qadar Allah. Itu barangkali. Jadi orang balikeun deui niatna bahwa kita ikhtiar untuk mencari ridho Allah. Ridho Allah ya. Kita punya sakit, berobat, ikhtiar berobat. Lain untuk sehat. Kalau dipahami bahwa saya sakit berobat harus sehat, stres nanti ketika kita tidak sehat-sehat juga. Maka yang terjadi, pemahaman abdi pribadi nih, kita berobat untuk ikhtiar, untuk kesembuhan. Sembuh dan tidaknya urusan Allah, itu hak Allah, tong dipasaliakeun. Hak kewajiban kita adalah ikhtiar mencari kesehatan. Sehat dan tidaknya hak Allah itu. Boleh jadi ternyata Allah tetap ngagoler kene. Itu mungkin yang terbaik buat kita. Amun orang tengah goler, wah boleh jadi kita berbuat maksiat gitu barangkali. Nah, berarti kita harus ikhlas ya menerima apa yang diberikan oleh Allah gitu ya.
termasuk tidak hanya rezeki, mungkin musibah juga. Nah, kadang kita dengan musibah atau istilahnya dengan adanya musibah atau apapun itu ya Pak, yang istilahnya yang kurang atau apa ya, ya lah musibah lah ya, atau apapun. Nah itu juga harus kita terima ya Pak ya. Iya. Itu sebagian dari takdir Allah juga. Takdir dari qadar Allah. Nah, jadi jadi ukuran rezeki, maksudnya tadi kesehatan, keselamatan kita di dunia itu semua itu ada kadarnya dari Allah ya. Nah itu ya. Itu barangkali. Jadi dalam konteks musibah itu kan konteks menurut kita ya. Ya. Kalau menurut mungkin itu yang kita musibah kalau itu yang terbaik mungkin dari Allah ya. Mungkin itu yang terbaik. Musibah yang diterima oleh kita, yang diberikan oleh Allah itu yang terbaik buat kita mungkin ya. Itu ya, jadi kita harus nerimanya dengan ikhlas. Nah gitu kan? itu, mangga. Mungkin dari Bapak Mangga, Ibu dari yang lain bisa ada berpendapat beda mangga. Ya, atau mau bertanya atau di sharing atau Pak Abdul Wahid nih baru Wahid ya. Pak Abdul Wahid. Assalamualaikum Pak Abdul Wahid. Pak Abwah. Kemana Pak Abwah nak? Mangga. Pak Abwah badai nambihan atau tentang ini ketakwaan ini temanya Pak Abwah. Mangga cekap tos saya ngiringan Pak Ustadz Aceng lanjengkeun. Bade ngiring ke mana Bapak, ngiringan wae? Ngiringan. Kan saya alhamdulillahnya namun ieu podcastna mantap. Alhamdulillah kan kayak aya Pak Abwah kebagian. Pak Abwah kebagian nanti Pak Abwah. Ya. Tadi kan lajengkeun. Ya, turun Pak Abwah. Bu Siti juga, mangga Bu Siti bisa mau bertanya tentang ketakwaan nih, baru datang Bu Siti juga baru gabung. Baru gabung jadi belum menyimak Teh Dian. Baru nggak tahu apa yang. Oh iya. Baru istirahat mungkin ya Bu Siti ya. Oke, tadi keterkaitan Al-Qur'an ayat ya di Al-Qur'an dari surat At-Talaq ini tentang talak prinsip Islam. Jadi perempuan yang ditalak itu kalau di Islam itu seperti apa tadi teh Pak? Tadi teh saya lupa. Yang ditalak teh dari masa idahnya teh apa teh kan harusnya mah gimana teh saya lupa lagi tuh itu. Itu mohon dijelaskan lagi Pak. Ini hukum di sini memang ada beberapa intisari keilmuan yang bergabung ya sebetulnya. Kalau tadi bertawakal hubungan dengan rizki, dan rizki itu kalau dihubungkan dengan ayat sebelumnya, maka berhubungan dengan rizki di mana dihubungkan dengan masalah istri-istri yang ditalak. Nah ini kalau pernikahan ini nikah 1 kali kan gitunya. Kalau talak ini justru ada 3 kali. Ada talak 1, talak 2, talak 3. Nah itu. Kenapa seperti itu? Talak ini secara teori memisahkan, tapi tujuannya adalah menyatukan sebetulnya. Memang secara terlihatnya talak adalah memisahkan, tapi tujuan utama talak adalah menyatukan sebetulnya. Kenapa? Tadi pernikahan menyatukan dari yang tadinya terkenal. Dua keluarga maka nikah bersatu. Dengan suatu tujuan pernikahan itu biasanya sawawa ya, sakinah, mawadah, warohmah, dedeh, asih, jeung saling pikannya. Dalam perjalanan waktu, sakinah, mawadah ini kadang-kadang berkurang. Anu tadina membayangkan harus sineng teh gelis dan lain-lain. Pas ketemu dalam suatu pernikahan baru ketahuan gening sifat aslinya gitu. Kadang seperti itu Pak ya. Nah, itu. Jadi kadang nggak mau nerima kaduhung tah sok aya gitu Pak teu kumaha tah. Ketika itu terus bertambah dengan tidak saling koreksi, saling introspeksi, maka akhirnya menjadi gunung, istilahnya apa ya? Menunggu tanggal meletusnya. Ya, jadi lama-lama kalau dipendam menjadi meletus. Nah, ya. itu pada akhirnya kan meledak. Terjadilah masing-masing pihak merasa kurang nyaman. Mungkin masih keneh bisa mudah-mudahan atau
aya tali kasih jadi rahmat buat kita bersama, aya barudak karunya. Nah, itu pun menjadi rahmat. Rahmat di situ berkerbarudak, tapi ketika itu pun sulit, maka dalam ayat At-Tolak ini langsung kepada Nabi karena Hafsah ini. Jadi kalau memang sulit, maka terjadilah talak, dipisahkan dulu dengan tujuan untuk saling introspeksi diri. Sok atuh ayeuna mah pisahkeun ngaratong para sia we. Cing malikir. Itu untuk talak 1 ya, Pak? Nah, itu. Makanya nanti ada masa waktu iddah, di mana waktu yang katakanlah untuk memilih, untuk khususnya laki-laki mau kembali atau dilepas. Kalau kembali itu namanya rujuk. Kalau dilepas ya terjadilah perceraian mutlak. Iddah ini 3 kali suci, kurang lebih 3 bulan. Talak 1 iddahnya 3 bulan kurang lebih. Nanti kalau misalnya mau balik lagi, nggak usah nikah lagi. Oh, Nggak usah nikah lagi. Kalau yang mentalaknya laki-laki itu beda. Nanti ada kalau talaknya dari perempuan, turunnya talak karena permintaan perempuan, itu harus nikah lagi. Oh, kalau perempuan yang minta talaknya. Nanti berbeda di pengadilan. Kalau laki-laki yang menjatuhkan talak, itu ada iddah dan boleh kembali. Boleh kembali lagi. Boleh kembali. Tanpa menikah lagi. Tapi kalau perempuan yang mengajukan perceraian ke pengadilan, kemudian pengadilan menjatuhkan talaknya karena dikabulkan, maka ketika nanti bersatu itu harus nikah lagi. Ya. Kalau kemudian talak 2 ada 1 kali, pas saya adai talak deui itu talak yang kedua. Rujuk lagi. Talak lagi yang pas saya adai talak deui itu yang katilu. Makanya ada talak 1, talak 2, talak 3. Sudah pisah aja ya. Bisa. Kalau udah talak 3, maka baru boleh kembali apabila sudah ada menikah lagi dengan dua-duanya. Yang perempuannya. Oh, perempuannya. Yang perempuannya itu barangkali untuk talak. Sementara untuk laki-lakinya nggak ada. Nah, di zaman Nabi ada istilah pernikahan yang diharamkan, salah satunya pernikahan muhalil. Pernikahan untuk menghalalkan. Jadi udah talak 3 ya. Ternyata si Neng bet geulis keneh gitu. Hayang balik deui. Tapi geus talak 3, janjian jeung babaturan geus kawin heula ku didinya. Oh. Tapi tong dikitu dikieu isuk cereikeun gitu. Boleh ya dia seperti itu. Lagi. Itu boleh seperti itu, Pak. Itu bisa terjadi di zaman dulu. Itu namanya nikah muhalil. Tong diturutannya Keisha. Itu ini mah ilmu buat kita ya. Kan ini mah masih di bawah usia pada milariar mohon. Nah, baru mencari nama Budian kami diselang ku laki-laki yang lain nikah dulu cenah ada bogo terus mau diceraikan. Eta kumaha pami kitu sarbuaan bieu atau terus talak 3 nya punya terus si nikah terus si laki-laki tidak mau menceraikan karena terlanjur cinta. Nah, justru itu makanya nih muhalil itu dilarang tuh karena salah satunya itu. Oh, dilarang. Berarti Bu Aan teh kenging belaan eta teh. Muhalil itu enggak boleh. Tidak boleh. Sugan teh, sugan. Nah, sekarang ada ini masalah tadi yang perempuan meminta cerai ya, Pak ya? Iya. Nah, kan ada aturan sekarang apalagi untuk ASN P3K. Ketika perempuan meminta cerai langsung diputus kontraknya, kontrak kerjanya. Nah itu dari kasiksa mah Pak, pira ku teu minta cerai meureun kitu teh Pak kumaha. Abdi teu apal tah konteks itu, tapi yang pasti ini konteks istilahnya itu apa? Di dalam peradilan agama. Kalau perempuan minta cerai, maka perempuan tersebut ketika diceraikan, maka pada saat kembalinya itu bukan rujuk, tapi harus nikah lagi, kudu bawa mas kawin deui. Gitu. Tapi di pengadilan biasanya nanti ada istilahnya negosiator atau apa namanya ya, lupa itu. Orang yang berkecimpung salah satunya pengacara peradilan agama ini mediasi bagaimana talaknya dari laki-laki entong dari perempuan gitu. Ya.
kumaha Bu Aan? Mangga. Mediasi. Iya. Pangitan Bapak atanapi ibu-ibu Bapak yang lain ada yang mau bertanya enggak? atau menambahkan? Ini Pak. Bu Siti, mangga Bu Siti. Mangga bade boan heula. Aduh. Iya Bu, Pak, zaman ayeuna kan upami tos cerai terus rujuk, kadang-kadang harus rujuk, kasihan anak-anak ya. Nah, tapi jadi udah rujuk teh kadang udah henteu awet. Ari dulu mah kan zaman Nabi Muhammad, Hafsah cerai teh kan kata Jibril harus rujuk karena Hafsah itu ahli puasa dan ahli sholat malam. Nggak tahu kalau zaman sekarang mah perempuan yang sekarang tuh gimana. Udah kadang-kadang ya udah rujuk ya masih. Nah ini yang diberi kesempatan. Jadi ketika perempuan betul-betul udah merasa kecewa gitu kan, perempuan nanti yang mengadukan ke pengadilan untuk perpisahannya sehingga tidak bisa rujuk, yang bisa harus nikah lagi. Jadi keadilan untuk perempuan di situ. Karena kalau hanya laki-laki saja cerai nanti perempuan tidak adil gitu, tidak diadilkan, barangkali itu konteks ke dalam rujuk cerai itu. Sehingga kalau perempuan yang mengajukan ke pengadilan ketika diputuskan perkaranya nanti tidak bisa rujuk tapi harus nikah lagi. Itu. Tidak memahami dalam apa yang mereka kerjakan. Mangga Bu Siti. Ya. Ya nuhun teh Dian. Nuhun Bu Aan, nuhun. Ayo Bu Siti mangga. Ya pengetahuan aja ya, dan mudah-mudahan sadaya lagi ararawe, sadaya lagi selalu sama ya. Ini mah ini aja pengetahuan buat kita. Ini Pak Edson terkait tadi yang tahap 3, ketika dia kembali kan harus menikah, masing-masing harus menikah dulu dengan orang lain ya, baru mereka bisa menikah kembali. Saya teh mikir gini, gimana dengan pernikahan sementara itu, walaupun kan nggak boleh ya muholil tadi, tapi kalau mereka ingin kembali lagi kan dua-duanya, jadi maksud saya teh status pernikahan yang panjang eta teh seolah-olah kumahanya hukumnya. Itu akan terjadi dua perceraian demi pernikahan kembali. Jadi menyelamatkan, dia mau rujuk si pasangan ini, tetapi terjadi dua perceraian, laki-laki dengan istri barunya cerai, si perempuan dengan suami barunya cerai, demi mereka akan rujuk kembali. Jadi dari sisi apa ya, ke para istri dan para suami sementara tanda petik ya, nyelang eta awal terusnya apanya, maksudnya dia hanya jadi saya kan mau rujuk tapi karena harus nikah dulu, saya nikah dengan kamu sementara, jadi dalam tanda petik lah udah ada bakal cerai gitu dengan orang itu, udah pengintan lagi di poligami itu mungkin ya. Ya mungkin Pak Ceng mangga menanggapi Pak Ceng. Nah, mangga itu makanya tadi itu salah satu contoh pernikahan yang telah dihapus, yang dilarang oleh Nabi. Itu menikah muhalil, menikah untuk menghalalkan lagi. Ini untuk perempuannya, karena untuk laki-laki enggak sebetulnya. Untuk perempuan udah dicalak 3, kemudian karena hayang kembali maka diserang lah, karena hukum dasarnya itu, karena kalau nggak diserang dulu nggak bisa. Iya, kasih suami serangannya itu tuh atau pasangan justru dilarang Bu Siti. Jadi kalau sudah talak 3 kemudian kan tidak boleh nikah lagi itu. Hanya boleh nikah lagi kalau istrinya sudah dinikahi oleh laki-laki lain. Dan pernikahan dengan laki-laki lain itu harus pernikahan yang benar-benar tidak boleh dipakai jangka waktu dan segala macam, apalagi dengan perjanjian di belakang atau di bawah meja, di bawah tangan, bahwa kamu nikahnya jangan lama-lama, nanti harus kamu cerai. Nah itu yang disebut nikah muhalil, yang dilarang tuh yang itu. Jadi nikah yang kedua dengan laki-laki lain itu harus nikah yang sebagaimana nikah sebenarnya. Kalau nanti si wanita memilih dengan laki-laki yang kedua ini, dan laki-laki yang kedua ini juga tetap berkehendak untuk menjadikan dia sebagai istrinya, ya tidak perlu diceraikan lagi. Mereka tetap menjadi suami istri selamanya, begitu. Dia tidak terjadi kembali ke suami pertamanya ya, karena dia udah
Nah, kalau pernikahan yang kedua ini tidak ada masalah gitu. Ya. Terima kasih Pak Mastur sudah menambahkan. Mungkin hanya karena waktu ini Pak Ustadz ya sudah mau isya nih, jadi kita akhiri saja. Mungkin dari Pak Ustadz statementnya terakhir apa nih? Mungkin ada yang disampaikan. Barangkali statement terakhirnya salah satu yang terjadi tadi kembali lagi rujuk dan lain-lain, karunia kabudak dan lain-lain, maka kembalikan pada ayat tadi. Maka ayat tadi di akhir ayat kedua, wa may yattaqillah yaj'al lahu mahroja. Lamun teh mana bener-bener takwa atuh sareheun ka Allah, Allah pasti akan memberikan rezeki. Kadang-kadang itu yang menjadi masalah. Itu mungkin. Ya. Jadi Allah yang akan menutup semuanya. Tong di pikiran deui budak mah, ayo kawasan Allah. Ya, itu adalah takdir semuanya ya. Allah, Kita kembalikan kepada Yang Maha Kuasa. Ya, mungkin sebagai penutup mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini menjadi amal soleh kita semua, khususnya pada orang tua kita yang telah tiada, karena kita bisa seperti ini karena mereka ya, didikan mereka ya. Mungkin itu dari kami Pak Aceng sebagai pembicara, dan saya ditemani Neneng cantik ini Keisha. Haturnya Neng ya, terima kasih sudah menemani Ibu. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Hatur nuhun sadayana. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Nenggelis itu ya, itu. Aduh. Jadi kurang manis dan tidak ada apa. Udah? Kadeh nyelangan heula eta Pak Ustad dah. Selanggu karaoke.